Salam sejahtera warga PKLU GPIB. Dirgahayu HUT ke-12 Pelayanan Kategorial PKLU GPIB 12 Oktober 2022. Kita sama-sama bersyukur bahwa kita telah berada di usia ke-12 tahun. Perkenalkan, nama saya Ibu Syane A.S. Bahri Kumolontang, Ketua Pelkat PKLU GPIB Gibeon, Wakorwil PKLU Mupel GPIB Jakarta Selatan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami berada dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu bagi kami semua warga PKLU GPIB yang tidak putus-putusnya kami rasakan dalam kehidupan kami yang Engkau anugerahkan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca bersama kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat membaca, mengetahui, dan diberi hikmat untuk melaksanakan sesuai kehendak-Mu dalam menjalani hidup kami yang Engkau anugerahkan. Ampuni segala dosa dan perlawanan kami, Tuhan. Baik itu tutur kata, pikiran, maupun perbuatan. Kami buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Samuel 23 ayat 1 hingga 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Tetapi
Orang-orang Daud berkata kepadanya, "Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin." Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, "Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya." Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Renungan pagi Kamis 13 Oktober 2022 diberi judul Pemimpin yang melaksanakan perintah Tuhan. Ayat emas terdapat dalam ayat 5. Seperti tertulis, "Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila." Pemimpin biasanya memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga dapat bertindak sesukanya atau melakukan sesuatu hanya untuk memperkuat kedudukannya. Daud bertanya kepada Tuhan tentang rencananya membantu penduduk Kehila. Bahkan Daud bertanya sampai 2 kali. Ketika Daud tidak buru-buru, ketika keraguan hadir karena ada pertimbangan yang lain dan berbeda, Daud tidak buru-buru atau bingung. Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Daud melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Daud meraih keberhasilan karena mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan. Banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan ini yang meminta kita untuk membuat keputusan atas pilihan
yang membingungkan. Jadilah tenang supaya bisa berdoa. Melalui berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, sekaligus mendapatkan hikmat untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan. Jadi, berdoa kepada Tuhan bukan hanya menyampaikan permohonan atau permintaan, tetapi juga bertanya kepada Tuhan tentang sikap dan solusi atas pergumulan dan masalah yang terjadi. Ketika bertanya kepada Tuhan, kita harus bersedia memberikan diri untuk mendengarkan perintah atau pesan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Proses yang tidak berjalan mulus, tantangan yang berat, peristiwa yang menyedihkan, bahkan teguran dari anak kecil. Untuk itu, harus memiliki kepekaan agar dapat memahami dengan baik pesan yang Tuhan sampaikan. Tidak hanya sampai pada mendengarkan, tetapi juga melaksanakan perintah Tuhan. Kemenangan iman seorang pemimpin adalah mendengarkan, memahami, dan melaksanakan perintah Tuhan. Oleh karena itu, haruslah memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Hal ini terbentuk melalui relasi yang dekat dan komunikasi yang terjaga dengan Tuhan. Jalanilah hari ini, laksanakan tugas, dan penuhilah tanggung jawab iman dengan melaksanakan perintah Tuhan di dalam berbagai hal kehidupan. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kembali lagi kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh membaca, mengetahui, merenungkan, bahkan memohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat melakukan perintah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami, mohon Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan, kami tidak lari dari kehendak-Mu. Kami doakan Tuhan, Majelis Sinode GPIB, supaya mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan semua program
di seluruh GPIB yang Engkau karuniakan di Indonesia. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami doakan Dewan PKLU GPIB. Mereka juga Engkau telah pilih, dan semua yang mereka rencanakan supaya dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat dan kekuatan dan kebijaksanaan bagi seluruh pengurus Dewan PKLU GPIB, supaya benar-benar Tuhan dapat kami rasakan manfaat dan makna dari semua program kerja yang telah disusun. Dari tempat ini pula kami doakan gereja-gereja yang termasuk dalam GPIB di seluruh Indonesia dengan pimpinan KMJ dan PMJ serta seluruh presbiter. Kami juga bersyukur Engkau telah sertai proses pemilihan presbiter di seluruh gereja. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Berkati juga mereka Tuhan, supaya apa yang mereka telah dapat dari pembinaan demi pembinaan dapat bermakna bagi seluruh jemaat GPIB yang ada di Indonesia. Saat ini pula Tuhan, kami doakan teman-teman warga PKLU yang ada dalam keadaan sakit jasmani, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Engkau berkati semua upaya keluarga, dokter dan para medis yang merawat mereka. Apapun yang mereka lakukan, biar Engkau sendiri yang memimpin dan menuntun untuk beroleh pemulihan kesehatan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab semua doa pribadi kami masing-masing. Kami juga mendoakan seluruh warga PKLU yang sekarang berada di dalam akhir daripada kepengurusan. Kami bersyukur kami boleh mengambil bagian dalam kepengurusan PKLU ini. Masih banyak hal yang kami akan mohon kepadamu, tetapi Engkau lebih mengetahuinya satu persatu dari masing-masing kami Tuhan. Kembali kami mohon Tuhan, ampuni segala dosa dan perlawanan kami, baik itu tutur kata, pikiran maupun perbuatan yang kami lakukan melawan kehendak. Kami mohon Tuhan, Engkau kendalikan hidup kami semua, PKLU, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih.